Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kita alhamdulillah ya bisa kembali kuliah secara online ya. Walaupun mungkin ada sebagian dari saudara-saudara kita yang saat ini terkena musibah banjir ya. Di tengah-tengah pandemi ini ya terkena musibah banjir, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan ya. Saya akan langsung mulai saja. Amin. Dan share screen ya. Oke, teman-teman. Pegadaian syariah ya. Nah, di sini salah satu fungsi dari pegadaian syariah adalah mengolah penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara yang mudah dan cepat, aman dan hemat ya. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian dan juga masyarakat ya. Mengolah keuangan perlengkapan kepegawaian pendidikan dan pelatihan, mengolah organisasi, tata cara kerja, tata laksana pegadaian, melakukan penelitian, pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian ya. Nah, itu merupakan fungsi dari pegadaian, yaitu bisa lebih cepat, aman dan hemat. Cepat karena memang prosesnya lebih cepat daripada dalam dunia perbankan ya. Aman karena menggunakan barang jaminan dan biasakanlah selalu menggunakan lembaga-lembaga yang resmi ya. Lembaga yang resmi itu adalah ya lembaga pemerintah atau BUMN ya, PT Pegadaian Syariah ya, bukan yang lain ya. Dan menguntungkan karena memang selisihnya jauh ya kalau di bandingkan dengan yang lainnya ya. Lalu manfaat pegadaian syariah ya, menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan tersebut. Kenapa? Karena adanya barang jaminan sehingga nasabah pun juga istilahnya apa ya? Kalau dibilang tuh ada sense of belonging-nya ya. Jadi seperti kita misalkan mengikuti sebuah acara gitu ya. Acara itu misalkan bayar. Nah, biasanya tuh kalau yang bayar-bayar itu biasanya ada sense of belonging-nya ya. Ada rasa kepemilikannya. Begitu pula dengan pegadaian atau pegadaian. Ada sense of belonging-nya. Kenapa? Karena kita ada yang kita jaminkan, barang kita yang kita jaminkan. Yang pastinya itu barang berharga ya, bukan barang-barang yang tidak berharga. Kalau barang yang tidak berharga ya nggak akan bisa dijaminkan. Salah nih. Bentar. Lalu memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito atau nasabah ya. Memang awalnya ya pegadaian ini ya, syariah ini dia memang awalnya itu lebih banyak menyatu dengan dunia perbankan ya. Awalnya memang menyatu dengan dunia perbankan, walaupun sekarang ya ada pegadaian dalam bank itu masih ada ya, tapi sudah tidak seaktif kayak dulu ya. Dulu tuh sangat ini banget ya, masif gitu ya kalau dulu tuh ya. Awal-awalnya tuh apalagi gadai emas tuh salah satu bank itu ya Bank Syariah Mandiri dulu ya, itu paling ini banget tuh terkenal banget dengan gadai emasnya ya. Tapi sekarang udah enggak lagi ya. Sudah tidak seperti dulu lagi karena memang sekarang sudah lebih difokuskan kayaknya ke PT Pegadaian Syariahnya ya. Wan, tolong di mute ya, suaranya bocor. Nah, itu motornya itu boleh tuh sama tuh ya. Assalamualaikum, sehat Pak? Waalaikumsalam, sehat Wan. Mohon maaf nih, baru gabung. Oh iya, nggak apa-apa.
Aman di sana, Wan? Alhamdulillah, Pak. Nggak Hujan banjir? terus. Nggak banjir kan tapi kan? Enggak, Pak. Enggak. Iya, alhamdulillah. Ini sini juga hujan dari kemarin malam ya. Alhamdulillah ya. Kita doakan saudara-saudara kita yang kena musibah banjir semoga diberikan kekuatan ya. Oh, semoga Bapak dalam keadaan sehat dan baiklah ya, sama Ya, keluarga. amin. Sip ya. Ya, mangga dilanjut, Pak. Ya. Nah, dulu memang Pegadaian Syariah itu menyatu dengan lembaga-lembaga perbankan ya. Nah, di sini nasabah ya, dia akan lebih aman, terutama nasabah yang funding ya, nasabah penabung ya. Karena nasabah yang lendingnya itu, yang peminjamnya itu dia memberikan jaminan, Adanya barang jaminan atau marhun ya. Nah, jika arahan diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah barang tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dalam dana, ya, terutama di daerah-daerah. Nah, biasanya di daerah-daerah itu banyak sekali mereka memiliki barang-barang berharga, tapi dari segi pendanaan mereka kurang, dari dana tunai mereka kurang. Dan juga banyak juga yang mereka terlibat akhirnya dalam istilahnya itu apa? Bangke ya, yaitu bank keliling ya. Nah, ini kalau yang kalau yang didasari oleh profit oriented banget ya, bank keliling yang benar-benar profit oriented sekali gitu. Ini berbahaya. Kenapa? Karena sifat bunganya itu bisa berlipat-lipat ya. Bisa ya bisa benar-benar menggunung lah utangnya. Yang semula utangnya sedikit bisa jadi banyak, dan tidak sedikit juga yang akhirnya terjerumus ya dengan bangke tersebut ya, atau bank keliling. Lalu prosedur yang relatif sederhana dalam jangka waktu yang lebih cepat ya. Kalau pegadaian itu biasanya 3 bulan ya, 3 bulan, tapi bisa diperpanjang ya, bisa diperpanjang. Nah, biasanya tuh seperti perhiasan ya, perhiasan jadi biasanya yang butuh dana jangka pendek gitu ya. Dana jangka pendek yang mana dananya itu akan dia bisa dapatkan dalam jangka pendek lagi gitu. Nah, ini juga prosedur yang relatif lebih sederhana ya, dan jangka waktu lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Samping itu mengingat jasa-jasa yang ditawarkan Perum Pegadaian. Nah, ini dulu memang Pegadaian itu Perum ya, yaitu perusahaan umum. Nah, awalnya memang ada 3 jenis perusahaan dulu ya. Jadi ada Perum, ada Perjan, ada Perseroan ya. Nah, Perum itu dulu yang menyangkut kebutuhan masyarakat umum ya. Ada Perum Pegadaian, ada Perum Pos dan Giro itu Perum ya. Kalau saya Pos dan Giro. Nah, terus kereta api itu dulu namanya Perjan, yaitu perusahaan jawatan. Nah, terus jawatan itu perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah ya. Dia fungsinya untuk menyambungkan satu tempat ke tempat yang lain. Nah, itu dulu namanya Perjan ya. Sekarang semuanya Perseroan. Nah, dulu Perum Pegadaian ya. Jadi Pegadaian itu karena dia menyangkut perluan banyak orang ya, jadi Perum dulunya ya. Kalau sekarang semuanya Perseroan ya. Nah, ini ada beberapa manfaat lain yang akan diperoleh nasabah, itu penaksiran suatu nilai barang yang bergerak dari suatu institusi yang tak berpengalaman dan dapat dipercaya ya. Penitipan suatu barang bergerak pada tempat yang aman dan dapat dipercaya, yaitu Pegadaian ya. Dulu mungkin ya sepeda tuh masih bisa ya dulu ya, tapi sekarang udah nggak bisa. Sekarang tuh lebih ke perhiasan, barang berharga, tidak semua perhiasan juga, tapi biasanya emas ya, logam mulia ya, itu banyak yang digadaikan ya. Nah, ini rukun dan syarat kemarin juga kita mungkin sudah sedikit bahas ya, yaitu adanya ijab qabul ya. Ijab qabul ini sekarang sudah lebih dimodifikasi ke surat perjanjian ya. Surat perjanjian ketika kita tanda tangan itu sebenarnya sudah ijab dan qabul ya. Nah,
Terdapatnya orang yang berakad adalah orang yang menggadaikan rahin, orang yang menggadaikan disebut dengan rahin, dan yang menerima gadai namanya murtahin. Ada jaminan marhun dan ada berupa barang harta yang digadaikan yaitu marhun bih, ya. Nah, ini rukun dan syarat pegadaian syariah, ya. Nah, ini syarat sah gadai. Nah, adanya sigot, ya. Sigot itu sekarang biasanya kalau lagi ini ya teken kontrak, ya. Nah, sigot itu juga sekarang lebih kepada singkat aja. Bapak, Ibu gimana? Setuju dengan apa yang diperjanjikan gitu kan? Biasa gitu kan dia nanya. Oh ya setuju, kalau memang setuju silahkan ditandatangani. Nah, itu sigotnya seperti itu aja, ya. Untuk lebih detailnya Bapak dan Ibu bisa lihat di surat kontrak perjanjian. Ya. Apa tuh? Nah, syarat sigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Nah, ini akan menjadi ta'aluk, ya, kalau dia misalkan terikat, ya. Misalnya, rahin mensyaratkan apabila tengah waktu marhun bih habis dan marhun bih belum terbayar, maka rahin dapat diperpanjang 1 bulan. Nah, ini tidak boleh, ya. Jadi ketika dia di awal, ya, dia memang benar-benar misalkan awalnya itu 3 bulan, ya 3 bulan. Tapi begitu 3 bulannya itu habis, ya, barulah si rahin ini, ya, dia dipanggil oleh pihak pegadaian. Bagaimana Bapak Ibu, mohon maaf, apakah sudah bisa bayar menebus barang gadainya gitu kan? Misalkan belum, gitu. Mau dilelang atau mau diperpanjang. Nah, itu baru tuh dipertanyakan gitu, ya. Jadi nggak bisa tuh misalkan udah baru dia mau menggadaikan gitu kan. Udah ditawarin duluan. Nanti kalau Bapak Ibu nggak bisa bayar diperpanjang lagi 1 bulan, ya. Nah, itu tidak boleh seperti itu, ya. Tidak boleh. Jadi dia harus habis dulu waktunya. Nah, kalau memang dia tidak bisa bayar, ya udah diperpanjang gitu, ya. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad, maka diperbolehkan seperti pihak murtahin minta agar akad itu disaksikan oleh 2 orang. Nah, harus ada saksi. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, ya. Jadi apabila tidak dapat melakukan transaksi, mencatatnya itu dia tidak bisa gitu, ya. Maka ada barang jaminan dan datangkanlah saksi-saksi gitu kan, ya. Kalau misalkan laki-laki itu 2 orang, ya. Nah, kalau perempuan itu 1 orang laki-laki itu 2 perempuan, ya. Itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, orang yang berakad, pihak yang berakad harus memiliki kecakapan. Kecakapan itu maksudnya dia tahu gitu, ya. Jangan sampai bukan berarti juga orang gila gitu, ya. Maksudnya ada orang yang bukan orang gila tapi dia tidak paham, ya. Nah, ini berarti dia tidak cakap, ya. Maksud cakapan itu dia paham tentang hukum-hukum tentang, atau mungkin dia paham lah isinya tuh, dia tidak istilahnya tuh isinya apa ya, kalau anak-anak itu kan biasanya tuh terlalu lugu, ya. Terlalu lugu gitu kan. Nah, ini memiliki kecakapan, jadi dia paham dengan apa yang dia tanda tangani, dia paham apa yang dia akadkan gitu, ya. Dalam melakukan tindakan hukum berakal sehat sudah balik, ya, setelah mampu melaksanakan akad barang dijadikan pinjaman marhun bih. Jadi dia harus tahu, ya. Nah, ini teman-teman juga ketika melakukan transaksi akad dimanapun berada, ya, baik itu di perbankan maupun di non perbankan, biasakanlah untuk membaca akad tersebut, ya. Jangan sampai kita main asal tanda tangan aja gitu kan, tanda tangan aja. Tentunya apa? Begitu ada hal-hal yang kita anggap itu merugikan kita gitu, ya. Kita protes, ya kan. Terus begitu udah kita protes, ternyata si pihak yang ininya lembaganya itu langsung memberikan bukti tanda tangan kita. Oh, ini Bapak Ibu kemarin sudah setuju, ya. Ini bukti tanda tangannya.
Nah, akhirnya kita sendiri yang malu ya kan. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus baca dulu tuh ya, harus baca dan biasakanlah untuk benar-benar mengetahui gitu ya, apa isi kontrak akad tersebut ya. Harus berupa barang atau harta yang nilainya, oh ini jaminan ya. Jaminan ini harus barang yang memiliki nilai ya seimbang dengan utang serta dapat dijual ya. Nah, artinya dia memiliki nilai seperti logam mulia, perhiasan emas ya, perak ya. Tapi kalau perak juga sebenarnya sekarang udah susah ya. Emas ya, logam mulia. Dapat dimanfaatkan serta memiliki nilai harus spesifik dan jelas dimiliki oleh orang yang menggadaikan ya. Nah, artinya ini barang ini benar-benar dimiliki oleh si yang menggadaikan ya, bukan barang orang lain. Secara sah tidak tersebar dalam beberapa tempat ya dan dalam kondisi utuh. Nah, misalkan nih ya, jadi dia misalnya menggadaikan emas gitu ya. Jangan sampai emasnya itu ternyata oh ya yang satu masih ada di Bogor, yang satu masih ada di Bekasi, yang satu masih ada di Sulawesi, yang satu masih ada di Kalimantan. Nah, itu susah ya kan, harus dalam satu tempat. Emas misalkan 10 kilogram gitu ya digadaikan. Nah, ini 10 gramnya harus utuh satu tempat nih gitu ya. Satu tempat emasnya itu. Nah, jangan sampai tersebar gitu kan. Nah, hutang si marhum ini wajib dikembalikan kepada murtahin yang menerima gadai, dapat dimanfaatkan, jumlahnya dapat dihitung ya. Nah, misalkan berapa nih 10 juta ya. Nah, jadi benar-benar itu 10 juta ya. Ngambil untungannya berapa gitu ya. Akad perjanjian yaitu lebih didominasi oleh akad qardul hasan. Ya. Ada beberapa ahli ya, dia mengatakan ya bahwa pegadaian itu terdiri dari dua akad, yaitu akad wadiah dan akad qardul hasan. Ya, akad wadiah dan akad qardul hasan. Wadiahnya itu ketika dia menyerahkan barang yang ingin digadaikan, dan qardul hasan itu uang yang diberikan kepada si yang menggadaikan. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa akad pegadaian itu ya pegadaian. Ya. Nah, jadi apa yang dilakukan pegadaian itu ada satu akad sendiri gitu ya, bukan dari akad yang lain ya, bukan dari akad yang lain. Walaupun sekarang sebenarnya pegadaian syariah sendiri yang BUMN terutama dia sudah banyak menggunakan akad-akad lain, akad mudharabah, murabahah ya. Nah, itu juga sudah digunakan karena produknya juga banyak sekarang yang pegadaian syariah ya, yaitu ada produk arum haji ya, ada produk rahan tasjili, yaitu menggadaikan tanah ya, SHM tanah, lalu ada pembiayaan mikro dengan murabahah ya, dan banyak akad-akad yang lainnya ya, yang mana bukan hanya akad pegadaian syariah lagi. Nah, itu akad dalam pegadaian syariah ya. Lalu akad dalam mudharabah dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminan untuk menambah modal usaha ya. Nah, jadi hampir sama ya dengan dunia perbankan. Memang biasanya mudharabah musyarakah itu lebih kepada pemodalan usaha ya. Nah, kalau murabahah itu memang biasanya lebih kepada jual beli ya, sama ya. Hanya saja bedanya mungkin kalau di dalam pegadaian pasti harus ada jaminannya ya. Kalau di dunia perbankan mungkin ada kredit tanpa agunan gitu kan ya. Dengan demikian rahin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan kepada murtahin ya. Kalau sesuai dengan kesepakatan sampai dengan barang dipinjamkan dilunasi ya. Nah, akad al-mudharabah yaitu akad yang dimana ada satu nasabah ya, dia mendapatkan modal ya 100% dan dia sebagai pengelola atau mudorib ya. Hanya saja bedanya dalam pegadaian ini dia menggadaikan barangnya ya. Dia menggadaikan barangnya. Nah, akad ijarah sewa ya. Nah, kalau akad ijarah ini
Jadi dia menyewa ya, menyewa satu barang ya, menyewa satu barang. Nah, ijarah ini biasanya untuk menyewa deposit box ya, untuk menyimpan barang-barang berharga. Jadi ketika seorang itu menggadaikan barang berharganya di pegadaian syariah, dia terkena biaya ijarah ya, biaya sewa. Biaya sewa untuk pemeliharaan barang yang digadaikan ya. Nah, itulah ya mengenai pegadaian syariah di pertemuan kedua ini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Tes. Aman di sana? Gimana? Aman? Aman. Oh, aman ya, alhamdulillah ya. Oh iya, emang lagi hujan terus, jadi gangguan sinyal memang sering terjadi ya. Ya, mudah-mudahan kita semua aman ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Mengenai pegadaian syariah ini. Oh ya teman-teman, untuk pegadaian syariah ini ya, tadi ya diprioritaskan ya. Kalau teman-teman ingin menggadaikan barang, ya itu prioritaskan ke BUMN yang punya BUMN ya. Nah, kalau memang teman-teman ada yang ingin ditanyakan tentang BUMN pegadaian syariah ini bisa menghubungi saya. Kebetulan saya juga ada kedekatan dengan pegadaian syariah ya, yang BUMN ya, bukan yang lain. Nah, kalau mau tanya-tanya boleh ya mengenai pegadaian syariah. Mana ada yang mau tanyakan? Ya, ada yang ini nih masuk 246, siapa nih 246? Oke teman-teman, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan ya kita tutup saja ya dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup subhanakallahumma bihamdi bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Diana Putri baru masuk. Oke.